Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai cara membersihkan dan mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri kita. Pada video ini kita akan membahas mengenai nafsu lawamah. Di dalam Al-Quran dikatakan, wala uksimu binafsi lawamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya. Ini adalah peringatan dari Allah bahwa ada kondisi di dalam jiwa kita yang senantiasa berubah-ubah, yang senantiasa berada dalam kebimbangan, yang senantiasa menyesali dirinya. Nafsu lawamah berarti nafsu yang selalu ragu-ragu, terombang-ambing antara kebaikan dan keburukan, kadang melakukan kebaikan, kadang melakukan keburukan, kadang berada dalam ketaatan, kadangkala berada dalam kelalaian. Ketika nafsu amarah menguat, maka dorongan kepada kejahatan juga menguat. Ketika nafsu amarah itu berkurang, maka dorongan kepada kejahatan akan berkurang. Sehingga manusia punya kecenderungan untuk berbuat baik, melakukan amal-amal kebajikan. Nafsu lawamah berada di dalam kondisi yang selalu berubah, selalu berada dalam kebimbangan. Oleh karena itu, nafsu lawamah ini kita harus perkuat. Sehingga kita cenderung untuk melakukan kebaikan, melakukan amal-amal soleh di dalam kehidupan kita. Jadi nafsu lawamah ini merupakan suatu kondisi yang lebih baik daripada nafsu amarah. Namun nafsu lawamah ini belum stabil. Karena kadangkala nafsu ini begitu kuat untuk melakukan kebaikan, mengingatkan kita untuk beramal soleh, menyadarkan kita untuk lebih bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah. Namun kadangkala juga nafsu lawamah ini lalai sehingga orang-orang melakukan berbagai keburukan, terseret, tergoda untuk melakukan berbagai kejahatan, melakukan perbuatan dosa dalam hidupnya. Ketika kesadaran ini muncul, maka nafsu lawamah akan menyesal. Mengapa melakukan keburukan-keburukan? Mengapa melakukan kejahatan? Mengapa melakukan dosa, melakukan kezaliman? Tapi ketika nafsu lawamah ini mendapat bimbingan, mendapat insight, mendapat kekuatan dari nur ilahi, maka nafsu lawamah ini akan menjadi kuat. Akan mendorong kita untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh. Meskipun nafsu lawamah ini mendorong kita melakukan amal soleh, namun nafsu lawamah tetap menyesal. Mengapa kita terlalu sedikit melakukan kebaikan? Mengapa kita lambat melakukan amal-amal kebaikan? Mengapa kita menyanyiakan waktu di dalam melakukan ketaatan, di dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah? Jadi nafsu lawamah ini senantiasa dalam keadaan penyesalan. Menyesal ketika melakukan keburukan, melakukan dosa. Menyesal karena kenapa telah melakukan dosa, mengapa harus melakukan keburukan. Dan juga menyesal ketika melakukan kebaikan, karena di situ ada kesadaran. Kenapa kita sedikit sekali melakukan kebaikan? Kenapa kita tidak melakukan kebaikan ini sejak dulu? Kenapa kita tidak melakukan amal-amal kebaikan yang banyak sekali dalam kehidupan kita? Jadi saudara sekalian, nafsu lawamah ini harus kita perkuat supaya senantiasa berada di dalam kebaikan, berada di dalam nilai-nilai, berada di dalam akhlak mulia, sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nafsu lawamah ini dapat kita kategorikan sebagai nafsu yang baik, karena masih senantiasa mengingatkan kita untuk melakukan kebaikan. Meskipun
nafsu lawama ini juga masih kadang lemah dan kadang tergelincir untuk melakukan kelalaian. Oleh karena itu, nafsu lawama ini perlu kita jaga sesuai dengan nilai-nilai syar'i yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, nafsu lawama ini bukan hanya disesali oleh dirinya sendiri, tapi nafsu lawama ini juga disesali oleh Allah dan disesali oleh malaikat. Ketika nafsu lawama ini berada dalam kelalaian sehingga kita melakukan keburukan, maka nafsu lawama ini disesali oleh Allah, disesali oleh malaikat. Namun ketika nafsu lawama ini berada dalam ketaatan, berada di dalam kebaikan, melakukan amal-amal soleh, maka ia dipuji oleh Allah dan dipuji oleh malaikat. Jadi nafsu lawama senantiasa berada di dalam dua dunia. Dunia yang penuh dengan keburukan dan dunia yang penuh dengan kebaikan. Dunia yang penuh dengan keburukan seperti dunia binatang yang dikuasai oleh hawa nafsu, sementara dunia malaikat adalah dunia kebaikan yang dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah. Nafsu lawama senantiasa berada di dalam kedua dunia ini. Oleh karena itu, kecondongan kita kepada kebaikan, kepada ketaatan, kepada amal soleh harus lebih kuat daripada kecondongan kita kepada keburukan. Dengan demikian, nafsu lawama ini akan berada pada jalur yang benar untuk menegakkan nilai-nilai keilahian di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana cara memperkuat, mengendalikan nafsu lawama di dalam kehidupan kita? Dapat kita lakukan dengan pertama memperkuat iman kita. Senantiasa menjaga iman kita dari virus-virus, dari hawa nafsu yang tidak terkendali. Sehingga iman kita tetap murni, iman kita tetap bersinar. Setelah itu kita menjaga amal-amal kita secara konsisten. Kita melanggengkan satu amalan yang rutin sehingga kita akan senantiasa berada di dalam kebaikan sesuai dengan amal-amal yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kita juga memperbaiki, menjaga akhlakul karimah. Dengan menjaga akhlak, menjaga moralitas, menjaga etika kita, maka kita tidak akan mudah terpengaruh keburukan-keburukan yang ada di sekitar kita. Inilah cara kita untuk meningkatkan kualitas nafsu lawama di dalam diri kita, sehingga senantiasa istiqomah untuk melakukan kebaikan, melakukan pendekatan ketaatan kepada Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.